Kesempatan untuk menuju puncak, tetapi Persib Bandung harus kehilangan 3 pemain intinya ketika melawan Persis Solo. Dan ini tentu hal yang serius kalau menurut saya, karena secara statistik ketika Persib harus kehilangan beberapa pemain intinya, permainan Persib Bandung agak sedikit berubah, agak sedikit letoy. Tapi mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng weekend Bobotoh, wilujeng Persib Day juga hari ini, tapi ada kabar yang kurang sedap didengar karena King Persib Bandung mengalami sedikit masalah karena 3 pemain intinya kemungkinan besar tidak bisa bermain di pertandingan hari ini melawan Solo, yaitu Marco yang katanya sakit, Tyrone Del Pino masih ngerasain sakit di ankle-nya, dan juga Kevin Ray Mendoza yang ada sedikit kesakitan di ototnya, ketarik kalau saya nggak salah, dan kemungkinan tidak akan dimainkan. Apalagi jika kita melihat bagaimana karakteristik Coach Bojan Hodak itu tipe pelatih yang tidak selalu ambil resiko. Namun pemainnya can 100% fit tong dipaenkeun, daripada dipaenkeun ngaruksak engke teu mainna beuki lila deui lamun cedera deui. Itu tipe Coach Bojan Hodak banget. Dan kemungkinan besar Persib Bandung tanpa ada Kevin, oke lah, udah Teja itu bagi saya cukup sepadan dengan Kevin Ray Mendoza ya kalau menurut saya. Tinggal nyari pengganti Del Pino dan Marco yang kemungkinan besar di lini tengah kita sekarang punya Beckham, punya Adam Alis, punya juga Matteo Kocijan, Rahmat Irianto juga, dan juga ada Azikri, si pemain muda sebenarnya. Walaupun sebenarnya Beckham Putra sekarang udah sering bermain sebagai seorang penyerang sayap. Ada 2 kemungkinan formasi yang akan dipasang oleh Persib Bandung. Apakah mengembalikan ke formasi 3-4-3, yang dimana di belakang ada Gustavo, Nick, dan juga Kakang, Rahmat Irianto di kanan, di kiri Edo, di tengah ada Adam Alis dan Kocijan. Dan sementara di depan ada Beckham, Cio, dan juga David da Silva. Atau tetap mempertahankan formasi 4-3-3 dengan memainkan Rahmat Irianto, Kocijan, dan Adam Alis tetap di tengah, bertiga itu. Beckham tetap di kanan, dan David da Silva dan Cio di penyerang sayap dan juga penyerang nomor 9. Sementara di belakang, Edo, Gustavo, Nick, dan kanannya kemungkinan akan oleh Kakang atau juga Robby Darwis. Karena disclaimer dulu, Bobotoh, saya mengingatkan sekarang berlaku lagi untuk Persib Bandung memainkan pemain regulasi U22. Karena kalau kemarin kan setahu saya ya, mau dikoreksi kalau seandainya salah, itu dicabut dulu. Khusus untuk beberapa tim atau untuk semua tim, saya juga lupa lagi ketika Piala AFF, karena dipakai pemain mudanya. Sementara pemain muda Persib kan ada Kakang dan juga Robby Darwis. Jika ada yang mengatakan Beckham, kemarin itu kan pakai Beckham, bukan. Beckham itu sekarang udah U23, jadi dia udah nggak masuk lagi kategori U22. Jadi bisa memainkan pemain bebas kalau kemarin ketika Piala AFF. Nah, kalau sekarang regulasi itu berlaku lagi. Jadi pemain muda Persib Bandung harus dimainkan, yang kemungkinan itu akan diisi slotnya oleh Kakang atau juga Robby Darwis. Tinggal kita lihat aja akan seperti apa nanti skema yang diturunkan oleh Coach Bojan Hodak. Tapi intinya, Bobotoh, dengan tidak adanya Marco dan juga Tyrone Del Pino khususnya, termasuk juga Kevin Ray Mendoza, ini menjadi satu hal yang cukup merugikan bagi Persib Bandung. Apalagi kita tahu Persebaya kalah oleh Bali, gitu kan, itu kesempatan banget. Walaupun Persija Jakarta tetap menguntit karena berhasil menang melawan Malut. Dan kabarnya juga, kalau saya nggak salah, mohon dikoreksi Bobotoh kalau seandainya saya salah, Persis Solo juga tidak akan diperkuat oleh Sho Yamamoto, CDB, dan satu lagi siapa ya? Saya lupa lagi. Kalau saya nggak salah ada 3 orang pemain inti Persis Solo yang sama-sama tidak akan bermain. Tinggal apakah nanti para pengganti Klok dan juga Tyrone Del Pino ini bisa memperlihatkan kualitasnya, khususnya mungkin Adam Alis. Kalau untuk Klok bagi saya sih cukup oke-oke aja lah ya. Kalau kehilangan Klok dan juga Tyrone Del Pino, ini memang agak sedikit sulit, Bobotoh, karena mau tidak mau, suka tidak suka, ketika Klok nggak ada, Persib masih bisa sedikit diimbangi oleh Rahmat Irianto, oleh Adam Alis. Kita harus akui itu. Walaupun Klok ini adalah salah satu pemain yang sangat penting, jago banget merajut di lini tengah, penghubung antara lini belakang dan lini serang Persib Bandung itu ada di Klok. Walaupun Klok mungkin kalau menurut saya dari segi skill tidak sehebat Tyrone Del Pino. Dari segi touch tidak terlalu sehebat Tyrone Del Pino juga, tapi posisinya
kreativitasnya itu sangat dibutuhkan oleh Persib Bandung, dan ini akan menjadi satu hal yang unik bagi Persib Bandung. Walaupun ada juga bobotoh yang berpendapat selama ada David da Silva dan Cio Alves itu aman katanya. Saya akui juga karena memang Persib itu selama ini ketika tidak ada David da Silva agak sedikit kesulitan bobotoh. Sangat-sangat kesulitan sebenarnya untuk bisa membongkar pertahanan lawan dan juga menciptakan gol karena tidak ada sosok nomor 9 yang luar biasa seperti David da Silva. Dan David da Silva ini ketika pemain tengah tidak bisa mengalirkan bola, dia pintar juga untuk ngambil bola ke tengah. Sehingga dia seolah berperan sebagai seorang nomor 10 atau juga playmaker untuk bisa ngambil bola, membuka ruang sehingga second line nanti dan para pemain Persib Bandung yang lain bisa membuka ruang dan menciptakan sebuah peluang, bahkan tidak sedikit tercipta gol. Itu hal yang menjadikan kita masih agak sedikit tenang karena ada seorang David da Silva. Tapi intinya, bobotoh Solo ini walaupun sekarang sedang ada di zona bawah, bukan berarti kita meremehkan. Kita harus tetap optimis, kita harus tetap konsentrasi penuh, karena kalau kata Bung Binder, yang bisa mengalahkan Persib Bandung itu hanya pemainnya sendiri. Kalau pemainnya tidak serius, kalau pemainnya meremehkan lawan, kalau pemainnya banyak salah, Persib akan kalah. Kalau tim lain tidak ada yang bisa ngalahin Persib Bandung. Kurang lebih kayak gitulah kata Bung Binder. Kalau memang Persibnya selalu bermain bagus, selalu konsentrasi penuh, maka sulit untuk mengalahkan Persib Bandung. Nah, itu sebabnya ketika ngelawan Persis Solo ini juga berlaku hal-hal seperti tadi. Tidak boleh meremehkan, walaupun Persis Solo ada di bawah, jangan jumawa juga. Ditambah juga Persib tidak akan bermain beberapa pemain inti yang bisa dibilang sangat sentral, apalagi ini jantung nadi sebuah permainan itu ada di lini tengah, dan harus kehilangan dua pemain lini tengah andalan, Mark Locke dan juga Tyrone Del Pino. Tinggal kita lihat aja akan seperti apa skema yang diturunkan oleh Coach Bojan Hodak, atau bahkan mungkin akan dimainkan seorang Azikri di lini tengah, kita nggak tahu, atau tetap memainkan Rahmat Irianto bersama Coach Ijan bersama Adam Alis, kita juga tidak tahu. Cuman kalau menurut saya, jika formasinya 4-3-3, kemungkinan Adam Alis, Coach Ijan dan juga Irianto yang akan dimainkan di situ. Tapi kalau skemanya menjadi 3-4-3, kemungkinan besar Coach Ijan dan Adam Alis lah yang akan mengisi lini tengah. Tapi kalau pakai 3-4-3 tuh, kalau menurut saya untuk Persib Bandung kadang-kadang suka kopong di lini tengahnya. Kadang-kadang dengan dua gelandang itu sangat mudah banget ditembus. Karena memang Rahmat Irianto dan Edo ada di sisi gitu kan. Kakang, Nick dan Gustavo juga berusaha mengamankan lini pertahanan. Itu yang biasanya saya lihat ketika Persib Bandung bermain dengan pemain tengah dua gitu kan, dua pemain tengah. Tinggal mudah-mudahan aja Persib Bandung bisa menang melawan Solo ini, apalagi kita bisa menang juga melawan Bali nanti di pertandingan terakhir kita di musim pertama, maaf, di paruh musim maksud saya, karena kita juga ingin bisa di puncak. Sebenarnya masih di puncak, di pertengahan mah terjadi masalahnya, itu penting di puncak di akhir, oke lah, juara itu yang paling utama. Segitu dulu bobotoh pembacaan hari ini. Assalamualaikum.